Kami tiba di Wamena. Ketika kami sampai ke Wamena, kami disambut oleh saudara-saudara kami, tapi sayang mereka dalam keadaan telanjang. Mohon maaf, ini bukan porno. Mereka dalam keadaan seperti ini. Mereka dalam keadaan seperti ini. Mereka dalam keadaan seperti ini. Ketika melihat keadaan seperti ini, saya mulai bilang sama para dai bahwa 1 minggu pertama kita tidak boleh berdakwah, kita akan pelajari bagaimana keadaan mereka. Subhanallah, perjuangan yang luar biasa. Ternyata saudara-saudara kita di pedalaman itu tidak punya pakaian, maka mereka pakai pakaian seperti itu. Tapi gereja dan misionaris mengatakan bahwa ini adalah pakaian kebudayaan. Astagfirullahaladzim. Setelah mereka dibiarkan memakai pakaian seperti itu, saudara-saudara kita di pedalaman itu juga dilarang tidak boleh mandi menggunakan air bersih. Masya Allah. Mereka hanya boleh mandi dengan melulurkan tubuh badannya dengan minyak lemak babi. Kami mulai berpikir mencari daerah yang lebih jauh, yaitu jalan dari Jayapura ke Wamena. Karena waktu itu kami belum punya fasilitas dakwah. Akhirnya mau dan tidak mau jalan kaki dari Jayapura ke Wamena. Berapa lama? 3 bulan baru sampai. Ini pekerjaan bergengsi. Karena Rasulullah SAW melakukan itu dari Mekah ke Madinah dalam keadaan dikejar, air susah, makanan susah. Tapi kalau di negeri ini air berlimpah, makanan berlimpah, maka nggak ada alasan bahwa jauh. Kami coba untuk jalan kaki. Kami 20 orang jalan kaki di perjalanan 1 bulan. Teman-teman saya 19 orang, mereka kehabisan energi tenaga. Mereka bilang, Ustadz, kalau kita memaksa diri 3 bulan sampai ke Wamena belum berdakwah, kita sudah dibunuh oleh orang. 254 kilo. Akhirnya kami pergi kaki. 1 bulan, kembali ke Jayapura 1 bulan, tidak ada dakwah. Bagaimana caranya bisa sampai ke Wamena? Saya mulai menggunakan siasa, yaitu saya ke kantor desa supaya nama kami semua diganti. Foto-foto kami, KTP-nya diganti nama, yang nama Abidin dengan nama Markus, yang nama Zainuddin dengan nama Wilhelmus, yang nama Abidin dengan nama Paulus, yang nama Fadlan dengan nama Leo. Agamanya dikasih kosong. Dengan cara ini baru kami bisa beli tiket pesawat misionaris. Begitu membawa nama Markus, akhirnya bisa dibeli. Kami beli tiket semuanya. Sesudah itu besok pagi kami akan terbang ke Jayapura. Malam harinya kami menyediakan modal dakwah berupa sabun mandi 7 karton, sampo 7 karton, odol 7 karton, sikat gigi 7 karton, dan pakaian layak pakai 7 karung. Mencoba untuk berdakwah di Wamena. Alhamdulillah 45 menit kemudian kami tiba di Wamena. Ketika kami sampai ke Wamena, kami disambut oleh saudara-saudara kami, tapi sayang mereka dalam keadaan telanjang. Mohon maaf, ini bukan porno. Mereka dalam keadaan seperti ini. 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 Ketika melihat keadaan seperti ini, saya mulai bilang sama para dai bahwa 1 minggu pertama kita tidak boleh berdakwah, kita akan pelajari bagaimana keadaan mereka. Subhanallah, perjuangan yang luar biasa. Ternyata saudara-saudara kita di pedalaman itu tidak punya pakaian, maka mereka pakai pakaian seperti itu. Tapi gereja dan misionaris mengatakan bahwa ini adalah pakaian kebudayaan. Astagfirullahaladzim. Setelah mereka dibiarkan memakai pakaian seperti itu, saudara-saudara kita di pedalaman itu juga dilarang tidak boleh mandi menggunakan air bersih. Masya Allah. Mereka hanya boleh mandi dengan melulurkan tubuh badannya dengan minyak lemak babi. Sudah tidak pakai baju, pakaian, badannya dilulurkan dengan lemak minyak babi, bau badan yang sangat tidak enak. Mereka berdiri dengan jarak 500 meter dari arah mata angin kita di sini yang hancur. Bau yang sangat tidak enak. Setelah dalam keadaan kondisi seperti itu,
Orang asing itu melalui Australia membawa minuman keras masuk melalui Port Moresby dengan pesawat kecil itu masuk ke pedalaman ini kasih minum saudara-saudara kita di sana. Mereka minum, mereka mabok, ada yang teler dan tidur dengan babi dalam kandang. Ada ibu-ibu kita yang melahirkan di pedalaman itu seperti binatang yang beranak di bawah pohon. Begitu bayinya keluar dari rahimnya, untuk memutuskan ari-ari dengan bayi menggunakan ujung batu yang tajam. Sesudah itu ibu anak manusia itu dilarang menyusui anak kandungnya dengan air susu di sebelah kanan. Dia hanya boleh menyusui anak kandungnya dengan air susu di sebelah kiri. Air susu di sebelah kanan dipersembahkan untuk anak babi. Mohon maaf, ini juga bukan porno, ini sengaja saya tunjukkan. Babi di sebelah, anak kandungnya di sebelah kiri. Begitu kami menonton ini, melihat keadaan ini, kami 20 orang semua menangis, mencium bumi Allah dan mengatakan kepada Allah, ini sungguh kita yang paling berdosa. Kenapa? Kita sudah merdeka bertahun-tahun, masih ada warga negara kita yang dibiarkan oleh orang lain di negeri ini dalam keadaan seperti itu. Saya bilang sama teman-teman, ini tidak ada cara lain, tidak ada peraturan lain kecuali dakwah dengan Islam. Bagaimana cara berdakwah? Menurut Allah dalam surat An-Nahl ayat 125. Surat 16 ayat 125. Serulah manusia ke jalan agama Tuhanmu dengan hikmah, arif, bijaksana. Berdialog dengan mereka pun dengan arif dan bijaksana. Kepada siapa Allah beri petunjuk, kepada siapa Allah sesatkan. Saya mentadaburi ayat ini dengan menggunakan sabun mandi. Minggu kedua hari pertama, saya mulai mengajak kepala suku besarnya, kami bawa dia ke sungai. Begitu sampai ke sungai, saya bilang, Bapak ikut kami loncat masuk ke dalam sungai. Kami 20 orang ditambah kepala suku bersama-sama jebur masuk dalam sungai. Sesudah itu naik, saya bilang kepala suku berdiri di samping kanan saya. Para dai 19 orang berdiri di depan. Dan saya bilang sama kepala suku, Bapak ikut gerakan kami. Saya kasih beliau satu sabun dan saya bilang, Bapak ikut gerakan kami. Begitu kami gosok sabun di sebelah kanan, kepala suku ikut gosok sabun di sebelah kanan. Kami gosok sabun di sebelah kiri, kepala suku ikut gosok sabun di sebelah kiri. Sesudah itu saya ambil sabun dari tangan kepala suku, saya ganti dengan sampo. Rambut kami orang Irian itu kalau belum kena air dengan sampo itu rambut tenang-tenang saja. Begitu kepala suku dia siram sampo satu botol kecil di atas rambutnya, dia keramas, rambut keribu keriting itu dia mekar kayak bunga yang berkembang. Sehingga busa sampo itu makin tinggi. Begitu makin tinggi jatuh kena hidung kepala suku. Dia mencium harum dari busa sampo itu, langsung pergi tidak mau lagi bilas dengan air. Begitu dia jalan, para dai mengatakan, Bapak kepala suku, harus disiram dengan air. Kepala suku menjawab, tidak anak, ini wangi. Rupanya selama hidupnya baru pertama mencium bau harum. Kepala suku ini 6 hari berturut-turut mandi tidak pernah bilas dengan air. Di hari ke-6, beliau ikut kami datang mandi jebur dalam sungai. Sesudah itu naik, beliau gosok sabun, gosok sampo, dia pakai koteka kayak tadi, berjalan kayak kuntilanak yang berjalan. Kena matahari, busa sabun itu kering di badan, busa sampo kering di rambut. Kepala suku langsung ke kebun bekerja seperti biasa seorang petani. Jam 2 siang dia pulang ke rumah. Pada saat pulang ke rumah Allah turunkan rahmat berupa hujan kena di tubuh badan. Busa sampo dan busa sabun yang tadi kering itu muncul kembali. Beliau gosok-gosok sampai hilang itu busa sampo dan sabun. Allah ganti dengan kesegaran jasmani. Kepala suku ini tiba di rumah, tidur dari jam 3 sore sampai jam 9 pagi hari berikutnya. Begitu pagi-pagi kami datang ke rumahnya jam 9 pagi, kepala suku langsung angkat bicara. Anak, mandi yang benar itu yang anak ajarkan. Bapak kemarin dimandikan oleh Tuhan Sang Pencipta sehingga Bapak tadi malam tidur menjadi enak. Selama ini Bapak belum pernah tidur enak seperti tadi malam. Oh, bagaimana kalau pagi ini Bapak ikut mandi?
Beliau dengan senang hati ikut kami ke sungai. Hari itu baru mandi dan resmi bilas, naik tidur dari jam 9 pagi sampai jam 3 sore hari itu. Begitu dia bangun tidur, di sana ada kecerdasan, di sana ada pencerahan. Dia mulai kampanye kepada 28 titik adat beliau. Besok pagi yang berkumpul di lapangan dekat sungai itu sebanyak 3.712 orang. Laki, perempuan, tua, muda, besar, kecil untuk mengikuti materi mandi menggunakan sabun mandi yang kami bawa dari Jayapura. Begitu kami ajar dari jam 8 pagi sampai masuk waktu jam 12 siang belum tuntas karena orang saking banyak. Saya skorsing pelajaran mandi karena kami mau sholat duhur. Kami kalau di pedalaman Irian itu tidak bisa sholat di atas permukaan bumi karena babi sangat banyak. Kebetulan kami 1 minggu sudah buat panggung di tengah-tengah lapangan itu menjadi masjid dan musola kami. 3.712 orang itu saya bilang sama kepala suku, yang sudah mandi jangan pulang, yang belum mandi juga jangan pulang. Nanti kami selesai sholat duhur kami akan melanjutkan pelajaran mandi. Mereka 3.712 orang itu mereka dulu di bawah panggung dan kami 20 orang naik di atas panggung. Salah satu dai dia qomat dan saya takbir. Allahu Akbar. 19 dai ini juga takbir Allahu Akbar. Begitu kami takbir, 3.712 orang itu mereka bangkit dari tempat duduknya, mereka tawaf dengan arah berjalan, arah jarum jam, tawaf keliling panggung sholat. Apa yang mereka lakukan? Mereka berputar keliling panggung sholat dengan berlawanan arah jarum jam seakan-akan orang lagi tawaf di Ka'bah. Mereka perhatikan gerakan-gerakan sholat duhur yang kami lakukan. Begitu saya salam ke kanan, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Kepala suku besar itu langsung loncat naik di atas panggung dan mengajukan beberapa pertanyaan. Anak, kenapa anak dengan teman-teman berdiri dan angkat tangan dan mulutnya bicara-bicara? Itu maksudnya apa? Saya bilang subhanallah, baru mandi cerdas begini. Bagaimana saya bisa mampu menjawab pertanyaan itu? Hampir saya tidak sanggup. Tapi tiba-tiba ada ilham dari Allah untuk saya menjawab. Saya bilang sama kepala suku dan masyarakat, Bapak kepala suku dan masyarakat dan mama-mama yang ada di sini, kami di atas panggung ini agama kami Islam. Dalam agama kami diperintahkan Tuhan Allah Sang Pencipta dalam satu hari 5 kali menghadapnya di saat dan waktu yang ditentukan. Tadi kami berdiri mengangkat tangan itu artinya kami menyerahkan sepenuhnya kehidupan, diri, jiwa raga kami kepada Tuhan Allah. Yang kami bicara-bicara itu adalah Allah Maha Besar, sementara kehidupan kami dan diri serta jiwa raga kami sangat kecil sehingga tangan kiri kami malu menutup dada kami, tangan kanan kami pun malu menutup tangan kiri dan dada yang penuh dengan kehinaan. Kami menyerahkan sepenuhnya jiwa raga kami kepada Tuhan Allah. Kepala suku langsung mengatakan, ini agama yang benar. Menurut Bapak kami sudah Islam. Tapi kenapa sesudah itu anak dengan teman-teman bongkok badan? Apa artinya bongkok badan? Maksudnya kenapa ruku? Saya menjelaskan, kami bongkok badan itu supaya kami bisa melihat di bumi itu ada batu, pasir, tanah, air, hewan, tumbuhan. Semua itu fasilitas dari Tuhan Allah kepada manusia. Dipelihara, dilindungi, dinikmati oleh karena nanti untuk manusia berikutnya. Ini agama yang benar. Menurut Bapak kami sudah Islam. Tapi kenapa sesudah itu anak dengan teman-teman tunduk mencium papan? Apalagi artinya tunduk mencium papan? Kenapa sujud? Saya menjelaskan, kami tunduk mencium papan itu pertanda kami menangis kepada Tuhan Allah atas kejahatan, maksiat, dosa yang kami lakukan di bumi. Kenapa kami lakukan itu Bapak kepala suku dan mama-mama? Karena sebentar kami mati nanti, kulit, daging, darah, tulang akan dilebur menjadi tanah. Sebelum dilebur menjadi tanah, kami menyatukan telapak tangan, kepala, lutut dan kaki untuk menangis meminta ampun kepada Dia Allah yang Maha Tinggi.
kafir. Menurut Bapak kami sudah Islam. Tapi kenapa sesudah itu anak dengan teman-teman lihat ke sebelah kanan mulutnya bicara-bicara, lihat ke sebelah kiri masih bicara-bicara? Saya jawab lagi, kalau tadi kami mengangkat tangan adalah menyerahkan sepenuhnya jiwa, raga dan kehidupan kami. Sesudah itu kami bongkok badan untuk melihat fasilitas yang diberikan oleh Allah. Setelah itu minta ampun. Selesai minta ampun, kami lihat ke sebelah kanan. Kalau belum ada orang yang tahu mandi, tugas kami mengajarkan mereka bisa tahu mandi. Melihat ke sebelah kanan, kalau belum ada orang yang tahu berpakaian, tugas kami mencari pakaian untuk menutup badannya. Ada yang lapar, tugas kami mencari makan. Ada yang sakit, tugas kami mencari obat. Sesudah itu melihat ke sebelah kiri, kalau belum ada orang di bumi ini yang mengenal Allah dan Rasulnya, tugas kami datang memperkenalkan Allah dan Rasulnya kepada mereka. Begitu mendengar penjelasan saya, kepala suku besar langsung mengatakan kepada kami 20 orang, kalau begitu kami tidak boleh duduk di atas panggung sholat itu. Kami turun duduk di bawah menemani 3.712 orang. Mereka 6 kepala suku naik di atas panggung menggantikan kami. Mereka bukan sholat, tapi mereka rapat adat membahas kehadiran kami di sana. Rapat adat 1,5 jam kemudian, kepala suku besar menyampaikan pengumuman kepada 3.712 orang di lapangan itu. Wah, 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 hubulokanaya. Saya kasih contoh kepala suku, seakan-akan saya kepala suku, Bapak Ibu 3.712 orang. Karena saya ini orang fak-fak, saya tidak tahu bahasa Wamena. Karena bahasa yang ada di Irian itu ada 324 bahasa. Saya tanya kepada orang yang ada di bawah saya, apa yang dimaksud oleh kepala suku, ternyata artinya buat kami 20 orang sangat berbahagia. Hari ini kita senang, hari ini kita gembira karena anak-anak ini sudah datang di tempat kita mengajarkan agama yang benar. Dalam rapat adat kami mengatakan bahwa kita yang ada di lapangan ini harus mengikuti agama yang mereka ajarkan. Kami 20 orang langsung sujud syukur dan menangis berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Allah ya Rabb. Kami belum menyebut namamu ke dalam dada mereka. Kami belum mengajarkan nama kekasih Muhammad ke dalam hati mereka. Kami hanya bawa rizkimu berupa sabun, odol, sikat gigi ya Allah ya Rabb. Lalu kami tidak sanggup berhadapan dengan 3.712 orang itu karena mereka dalam keadaan telanjang, dalam keadaan bau badan, dalam keadaan bodoh, dalam keadaan miskin, tetapi mereka mampu mengatakan kepada Allah dan Rasulnya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ya Allah, mereka dalam keadaan miskin, telanjang, bodoh di bumimu. Dakwamu tiba di tengah-tengah kehidupan mereka. Mereka menyebut namamu. Pelihara dakwah ini, jaga dakwah ini, lindungi dakwah ini agar semua orang di negeri akan menyebut namamu dan nama Rasul Muhammad SAW. 3.712 orang masuk tanpa beban apapun, tanpa paksaan akad pun. Mereka dengan mudah mengucapkan nama Allah dan nama Rasulullah Muhammad SAW. Setelah mereka mengucapkan 2 kalimat syahadat, kami berusaha untuk membimbing mereka agar mereka mampu menjadi hamba-hamba Allah. Sesudah itu pekerjaan berikut yang kami lakukan adalah berusaha untuk mengganti nama-nama mereka. Yang nama Abraham kami ganti dengan nama Ibrahim. Yang nama Yohanes kami ganti dengan nama Zainuddin. Yang nama Wilhelmus kami ganti dengan nama Abidin. Yang nama Paulus kami ganti dengan nama Abu Bakar, Hamzah. Dan itu nama-nama yang paling cocok kalau orang Irian masuk Islam. Sangat lucu kalau ada orang Irian masuk Islam, rambutnya keriting, badannya hitam kelin, dipanggil Subagio. Nggak cocok. Tapi Zainuddin, Iskandar, insya Allah. Setelah mengganti nama-nama mereka, pekerjaan berikut yang kami lakukan adalah melakukan hitanan masal mulai dari umur 7 bulan sampai umur 63 tahun. Alhamdulillah,
Waktu itu kami dibantu oleh ayahanda Dr. Mulia Tarmizi. Kebetulan beliau menjadi Komandan Lantamal Angkatan Laut di Jayapura. Beliau dulu bicara dakwah Islamiyah dan kami mengantar beliau ke atas menghitan saudara-saudara kita di sana, alhamdulillah. Sesudah itu beliau menulis surat supaya saya membawa surat itu menghadap Presiden Soeharto di Jakarta. Kami bawa kepala-kepala suku. Kepala-kepala suku ini sudah pakai celana panjang, sudah pakai kemeja, bahkan sudah pakai jas. Tetapi mereka belum bisa pakai sepatu. Karena ukuran sepatunya waktu itu nomor 47. Selama hidupnya belum pernah menggunakan alas kaki, begitu masuk Islam disuruh pakai alas kaki. Terpaksa tidak ada jenis sepatu itu dan kami menggunakan sendal jepit, kelebihan tumit kami bawa mereka. Naik pesawat dari Wamena ke Jayapura, Jayapura langsung menuju Makassar. Dari Makassar saya bawa mereka, kepala-kepala suku melihat pembangunan di kota Makassar. Sesudah itu terbang di Jakarta. Tiba di Jakarta malam hari, kami naik mobil dijemput oleh teman-teman di Jakarta dan kami bawa ke Wisma Haji Jalan Jaksa, Jakarta Pusat. Istirahat, pagi-pagi kami ke istana. Sampai ke istana, alhamdulillah Presiden Soeharto berkenan menerima kami. Beliau minta supaya pertemuannya jangan di istana tapi di rumahnya di Cendana. Selepas sholat asar, kami langsung bertemu dengan beliau. Beliau berdiri dengan senyum ciri khasnya menyambut kehadiran kepala-kepala suku bersama saya. Kepala negara menyambut kepala suku, saling berpelukan, salaman. Sesudah itu dibawa masuk ke dalam ruang tamu, dikasih makan, dikasih minum, dikasih oleh-oleh. Setelah diberikan oleh-oleh, Pak Harto minta supaya kepala sukunya konferensi pers. Lalu kepala suku angkat bicara waktu itu. Bapak tidak pantas jadi presiden. Presiden macam apa hanya bangun Makassar, presiden macam apa hanya bangun Jakarta. Pemilu nanti saya akan bicara supaya tidak boleh lagi dipilih Haji Muhammad Soeharto jadi presiden. Kepala suku ini bicara berapi-api tapi pakai bahasa Wamena, Pak Harto juga tidak tahu. Tapi karena Pak Harto memiliki positive thinking, melihat gerakan kepala suku, beliau pasti punya feeling bahwa ini terjemahannya pasti bagus. Mohon diterjemahkan. Saya tidak menerjemahkan bahasa itu, tapi saya mentadaburi makna di balik permintaan bahasa itu. Wartawan TVRI waktu itu kasih saya dan saya menjawab bahwa Bapak Presiden yang terhormat, hari ini kepala-kepala suku sungguh bahagia bisa bertemu dengan Bapak Presiden. Dan kepala suku tadi mengatakan bahwa Haji Muhammad Soeharto layak jadi Bapak Pembangunan Nasional. Dengan cara itu Pak Harto langsung menelpon Menteri Agama, kepala-kepala suku yang tadi datang itu diberangkatkan haji pada tahun itu juga. Dengan cara tadabur bahasa itu beliau menelpon Menteri Sosial, kami dibantu 417 unit rumah layak huni. Beliau juga menyumbang 1000 karung pakaian serba baru. Beliau juga menyumbang 600 karton sampo, 600 karton sabun, 600 karton odol sikat gigi, dan plus beliau menyumbang 28 masjid kepada 28 kampung yang masuk Islam. Dan beliau mengatakan dakwah Jakarta Wamena tidak boleh menggunakan kapal laut tapi menggunakan kapal pesawat Hercules dari Halim Perdana Kusuma. Alhamdulillah, dengan kekuatan itu kami terus melakukan kekuatan dakwah dan bergeser. Setelah Wamena ini hidup, nanti kalau ada bapak-bapak ibu berkenan datang ke Wamena, jangan tinggal di kota Wamena tapi jalan kaki 175 km ke dalam. Kita akan mendengar suara-suara Islam di tengah-tengah hutan itu. Ada saudara-saudara dan anak-anak kita yang rambutnya keriting, badannya hitam kelin, tapi dia sanggup azan di waktu duhur, asar, maghrib, isya, bahkan di waktu subuh. Terkadang kita tidak sanggup meneteskan air mata oleh karena di tengah-tengah hutan itu jauh dari khalayak ramai, tapi ada orang yang menyebut nama Allah, menyebut nama Rasulullah Muhammad SAW.